Sahabat Quran, pemirsa Madani TV dan Iki TV dimanapun berada, baik di kota hingga pelosok negeri dan yang ada di luar negeri, kita ingin lanjutkan poin berikutnya dalam bahasan kita ini adalah ketika kita beramal soleh, itu bukan sesuatu yang mudah. Kita berusaha untuk beramal soleh, itu bukan sesuatu yang gampang. Tetapi kemudian ketika kita sudah mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh, maka kemudian memelihara amal soleh kita, pahala yang Allah berikan kepada kita, itu bukan sesuatu yang mudah pula. Maka kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan di sini dalam buku panduan rahasia di balik usia 40 tahun ini di halaman 50. Gimana cara memelihara amalan-amalan soleh yang kita lakukan? Jadi yang pertama tentu saja melakukan amal soleh, berupaya untuk bagaimana memenuhi syarat-syarat diterimanya amal. Jadi niatnya benar, kita ittiba kepada Nabi. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal yang merusak pahala. Ini poin yang paling penting. Apa itu yang merusak pahala? Kufur, syirik. Jadi tadi sudah kita dudukkan, seberapapun amal seseorang, kalau orang itu kufur kepada Allah, niatnya bukan karena Allah, maka tidak ada nilainya apa-apa. Kemudian yang kedua adalah riya. Bangga dengan sedekahnya, bangga dengan amalnya, bangga dengan kebaikan yang sudah dilakukan. Maka kemudian Allah berpesan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah memanggil dengan panggilan khusus. Siapa yang panggil itu? Orang yang beriman. Orang yang beriman yang beramal soleh. Dipesan oleh Allah. Kamu sudah beramal. Kamu sudah beriman kepadaku. Tapi ingat, jangan engkau batalkan nilai sedekah kamu. Jangan engkau batalkan nilai kebaikan yang sudah engkau lakukan. Karena sebab bil manni wal adha, dengan menceritakan sedekah yang sudah dikeluarkan. Ketika kita jalan bareng dengan teman, kamu tahu nggak apaan sih? Itu masjid itu. Mana? Itu masjid itu. Ya tahulah, dari dulu udah tahu, saya juga sering lewat sini. Tapi kemudian dia katakan, ya dulu sih pernah bantu sih masjid itu, enggak banyak. Ya saya bantunya cuman 200 juta, enggak banyak. Wah, 200 juta? Itu mah banyak itu. Dia cerita seperti itu hanya ingin disanjung. Berarti ketika dia bersedekah untuk masjid itu, kemudian awalnya bagus, dalam perjalanannya kepingin disanjung oleh seseorang, maka karena disanjung itulah kemudian itu yang dia dapatkan dan nilai pahalanya di hadapan Allah menjadi hilang. Kemudian yang kedua adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan. Ada saudara kita yang kita sekolahkan sampai kuliah, kemudian dapat kerjaan, tapi kemudian apa yang dilakukan itu? Dia sudah dapat kerjaan, sudah enak, WA enggak, ngirim kabar enggak, telepon enggak. Akhirnya ketika ngumpul dengan keluarga, kita ungkit. Tahu enggak? Itu dari SD SMP-nya sampai kuliah, gua yang biayai. Tapi gitu jadi orang dia udah kerja, telepon aja kagak, ngabarin itu kagak. Maka pada saat itu bunyi, mengungkit kebaikan yang kita lakukan, maka saat itulah pahalanya itu hilang. Sekian tahun kebaikan yang kita lakukan menjadi tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain tentu saja, apa yang membatalkan amal soleh kita? Kita datangin dukun.
Kita datengin katanya orang pinter, tapi ternyata orang itu minta tolong kepada jin, orang itu peramal, maka nilai kebaikan pun juga akan menjadi hilang. Dan sisi lain yang membatalkan amal soleh kita adalah ketika kita berdurhaka kepada ayah dan ibu kita. Kita menyakiti hati ayah dan ibu kita. Maka ketika kita melakukan hal yang mengecewakan ayah dan ibu kita, maka saat itulah berarti benteng kehidupan kita itu hilang. Benteng kehidupan kita roboh. Sehingga amal soleh kita pun akan hilang karena sebab kedurhakaan kepada ayah dan ibu kita. Maka pastikan bahwa ayah dan ibu kita hatinya nyaman dengan keberadaan kita. Tidak terkecewakan oleh ucapan dan perbuatan kita. Dan yang kemudian disebutkan sisi lain adalah memelihara anjing yang tidak ada kepentingan untuk menjaga kebun atau untuk melakukan pelacakan, maka itu juga menjadi hal yang harus kita jauhi karena itu akan menghilangkan nilai pahala yang kita lakukan. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk kita adalah ittaqillah haitsu ma kunt wa adbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan kepada Allah akan mengantarkan kemuliaan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau engkau pernah merasa berbuat dosa, berbuat salah dalam kehidupanmu, maka lakukanlah kebaikan demi kebaikan. Niscaya dengan kebaikan itu Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Saya ingin menjelaskan kenapa kita harus melakukan akselerasi amal soleh. Kenapa kita harus melakukan percepatan di dalam beramal soleh. Dalam kehidupan kita, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi hati kita itu bening, bersih seperti ini. Bening bersihnya hati kita ketika dalam perjalanan kehidupan kita sudah balik, maka di dalam hati kita setiap kita berbuat dosa, kata Nabi, innal mu'mina idza akhta'a fi qalbihi nuqtatun sauda. Maka digambarkan ketika dalam perjalanan hidup seorang mukmin, kalau orang itu berbuat dosa, maka di dalam hatinya, kata Nabi, ada titik hitam yang mengotori. Sekali berbuat dosa, 1 titik hitam. 2 kali berbuat dosa, 2 kali titik hitam. Meninggalkan sholat, maka seperti ini dosa. Kita menyekutukan Allah seperti ini. Kita ngomongin kejelekan orang, membicarakan kejelekan orang. Seperti ini kondisi hati kita. Yang semula bening bersih. Inilah yang kemudian kata jorok ketika marah keluar. Kata-kata kotor merendahkan orang lain keluar. Maka kondisi saat ini, karena perbuatan dosa dan kesalahan yang kita lakukan, ini yang kemudian dikatakan oleh Nabi, wadzalika ron. Itulah titik hitam yang mengotori hati seseorang. Hatta taghliqa qalbahu, sehingga hatinya itu tertutup dengan titik hitam, dengan dosa dan kesalahannya itu. Bagaimana caranya? Pesan Nabi tadi adalah, kalau kamu pernah berbuat salah, berbuat dosa, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Maka dengan amalan soleh, dengan kebaikan-kebaikan yang kau lakukan itu, Allah akan kikis dosa dan kesalahan kita. Saya ingin gambarkan, kalau kemudian kita dikasih kesempatan umur oleh Allah 40 tahun, 50 tahun, sementara perjalanan kita tinggal 10 tahun kalau sampai 60 tahun. Maka setiap kita beramal soleh, disinilah kemudian kita infak 100 rupiah. Pertanyaannya, rubah apa belum? Rubah, tapi sedikit. Sedikit. Berarti yang harus kita lakukan adalah percepatan di dalam beramal soleh. Menjaga sholat kita, tilawah Al-Quran, kemudian kita sedekah, kemudian kita wakaf.
Wakaf untuk diri kita, wakaf untuk ayah dan ibu kita, sedekah jariah ketika dibangun masjid, sedekah jariah ketika ada sumur yang dibangun, ada sanitasi air, kemudian dikeluarkan hartanya, maka akan terjadi akselerasi amal soleh yang kita lakukan. Itu akan menghapus dosa kita sedikit demi sedikit. Kita sholat kita akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Kita tilawah Al-Quran kita akan menghapus kesalahan dosa dan kesalahan kita. Kita infak kita semakin banyak, semakin besar, kita lakukan karena Allah, maka kemudian itu juga akan berdampak menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Semakin amalan soleh ini kita lakukan terus menerus tanpa henti, maka kemudian mengantarkan amalan-amalan soleh kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan, akan mengantarkan hati kita menjadi bening, bersih kembali. Ternyata umur kita sudah berakhir, tidak bisa berbuat lagi, sudah berakhir. Tapi Allah takdirkan, subhanallah, ini hati kita bening bersih sebagaimana kita baru dilahirkan. Karena sebab amalan-amalan soleh kita jaga agar kita tidak menyekutukan Allah. Kita melakukan amalan soleh dengan berdasarkan iman kepada Allah. Maka kondisinya menjadi bening bersih seperti ini. Kalau kita saat seperti ini kemudian dicabut nyawa kita oleh Allah, diambil nyawa kita oleh Allah, maka saat itulah apa yang kita minta kepada Allah. Wahtim lana bi husnil khatimah, ya Allah ya Rabb. Jika satu saat nanti aku mati, ya Allah, matikanlah dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Maka saat kondisi hati kita karena banyak dosa, dan kemudian kita ikuti amalan-amalan yang soleh, hati kita menjadi bening bersih seperti ini, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita tidak punya dosa, maka saat itulah kita akan disebut manusia yang husnul khotimah. Doa kita kepada Allah, Allah kabulkan dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan sehingga Allah ampunkan dosa-dosa kita seperti ini. Dan kemudian ketika kita menghadap kepada Allah dengan hati yang bening, bersih kembali, tidak ada dosa yang ada di hati kita, maka saat itulah, karena dosa sudah diampuni oleh Allah, kita mendapatkan kasih sayang Allah, maka saat itu berarti ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak punya dosa. Itu yang disebut husnul khotimah. Para pemirsa, berarti kita tahu bahwa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik, akhir kehidupan yang baik, itu bukan sesuatu yang sekonyong-konyong begitu kita berdoa kepada Allah kemudian diberikan mati husnul khotimah. Oh tidak. Ketika kita berdoa kepada Allah, harus ada ikhtiar yang kita lakukan. Maka semua amalan soleh yang kita lakukan hakikatnya akan menghapus, akan menghilangkan dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan. Berarti fungsi amal soleh, fungsi ibadah yang kita lakukan, fungsi setiap perbuatan baik yang kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala yang didasari dengan keimanan, hakikatnya itu akan kembali kepada diri kita, akan kembali membersihkan hati kita karena sebab dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka dengan itu hakikatnya kita berjuang untuk membersihkan hati kita dalam akhir perjalanan hidup yang husnul khotimah. Subhanallah, poin yang kedua dari bahasan rahasia di balik usia 40 tahun ini sudah kita bahas. Maka oleh karena itu para pemirsa tentu saja jangan lupa silahkan telepon ke nomor yang sudah di-share untuk mendapatkan bahasan buku rahasia di balik usia 40 tahun ini. Dan mudah-mudahan insya Allah ini yang pasti buku ini gratis. Silahkan menghubungi
tim Istana Quran Indonesia untuk mendapatkan buku ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat sebagai bentuk ilmu yang akan melakukan untuk kita bisa melakukan akselerasi amal soleh.